Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan Mawsu'ah al-Manahi asy-Syar'iyyah. Bab masih dalam kitab Tauhid, bab haramnya perdukunan dan haramnya mendatangi dukun dan membenarkan mereka. Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 51, Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab yu'minuna bil jibti wat taghut. Tidakkah kamu lihat orang-orang yang diberikan nasib dari Alkitab, tapi mereka beriman kepada jibat, yaitu dukun dan taghut. Dari Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami, ia berkata, ketika aku sedang sholat bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba ada orang yang bersin. Lalu aku berkata, Yarhamukallah. Maka orang-orang melototi aku dengan mata mereka. Aku berkata, ya, mengapa kalian melotot kepadaku? Ya, mereka melihat, kenapa kalian melihat kepadaku? Maka mereka memukul dengan tangan mereka kepada paha-paha mereka. Ya, ketika aku memahami bahwa mereka maksudnya supaya aku diam, maka aku pun diam. Setelah selesai Rasulullah SAW salat, demi bapak dan ibuku, aku belum pernah melihat guru yang paling baik sebelum atau sesudah ini. Demi Allah, beliau tidak berkata denganku dengan kasar, tidak pula memukulku, tidak pula mencaciku. Beliau bersabda, sesungguhnya sholat tidak berhak dimasuki oleh sesuatu pun dari perkataan manusia. Akan tetapi adalah tasbih, takbir, dan membaca Quran. Lalu aku berkata, wahai Rasulullah, aku baru saja masuk Islam. Allah telah mendatangkan kepadaku Islam. Dan sesungguhnya ada orang-orang yang dahulu yang mendatangi dukun, bagaimana itu? Kata Rasulullah, jangan kamu datangi mereka. Ia berkata, di antara kami ada orang-orang yang tatayur, menganggap sial dengan sesuatu. Kata Rasulullah, itu sesuatu yang mereka temukan di hati mereka. Jangan sampai mencegahmu untuk berangkat. Artinya menganggap sial itu jangan sampai membuat kita akhirnya membatalkan kepergian kita. Ya, safar kita. Lalu aku berkata, aku punya jariyah. Jariyah itu artinya itu hamba saya wanita yang menggembala kambing-kambingku di sebelah Uhud sana. Ya. Suatu hari ada seekor serigala yang menerkam salah satu kambingku. Dan aku merasa marah sekali kepada hamba saya wanitaku tersebut. Maka aku pun menamparnya. Maka Rasulullah SAW menganggap hal itu sebagai sesuatu yang besar. Lalu aku berkata, wahai Rasulullah, apakah aku harus memerdekakannya? Kata Rasulullah, coba bawa dia kepadaku. Maka aku pun membawanya. Lalu Rasulullah bersabda kepadanya, di mana Allah? Dia berkata, di langit. Rasulullah bersabda lagi, siapa aku? Dia berkata, engkau Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, merdekakanlah dia, karena dia seorang mukminah. Dari dalam Muslim nomor 538. Dan dari Sofiyah bintu Abi Ubaid, dari sebagian istri-istri Nabi SAW, semoga Allah meridainya, dari Nabi SAW bersabda, man ata'arrafan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah. Siapa yang mendatangi arraf, dukun, dan bertanya kepadanya tentang sesuatu lalu ia membenarkannya, maka tidak akan diterima salatnya 40 malam. Dari Muslim. Dan dari hadis Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW sabda, man atakahinan fasaddaqahu bima yaqul. Siapa yang mendatangi dukun dan membenarkan ucapannya, au ata imra'atahu haidan, atau mensetubuhi istrinya yang sedang haid, au ata imra'atahu fi duburiha, atau mensetubuhi istrinya dari duburnya, faqad bari'a mimma unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh ia telah berlepas diri dari apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Daud. Hadis-hadis ini menunjukkan
akan haramnya perdukunan, di mana hakikat dukun itu adalah, kata Imam Baghawi, orang yang mengaku-ngaku tahu yang gaib. Ya. Maka para dukun dalam Islam adalah kafir, dan mempelajari sihir ya dinyatakan oleh Al-Quran juga kafir, dan itu termasuk dosa yang sangat membinasakan sekali. Maka kewajiban kita adalah untuk menjauhi para dukun, membenci para dukun, dan mengingatkan manusia terhadap bahaya dukun. Allahu a'lam.